Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Rizka Malia dari kelas 12.1. Kalian pernah gak sih berpikir kenapa kita ini memiliki bentuk bibir yang sama, hidung yang sama, bahkan muka yang sama dengan orang tua kita? Nah, itu karena adanya pola pewarisan sifat. Nah, kali ini saya akan membahas tentang hukum Mendel yang merupakan pola pewarisan sifat yang pertama kali ditemukan oleh, kalian tahu gak sih ditemukan oleh siapa? Nah, ditemukan oleh Gregor Johann Mendel. Mendel ini melakukan percobaan dengan menyalakan tanaman kacang ercis untuk merumuskan hukum ini. Jadi, hukum Mendel ini terbagi menjadi dua. Ada hukum Mendel pertama dan juga ada hukum Mendel kedua. Nah, hukum Mendel pertama ini dikenal sebagai hukum segregasi bebas yang menyatakan bahwa pasangan alel terpisah secara bebas saat pembentukan gamet. Hukum ini dibuktikan melalui saat persilangan monohibrid, yaitu persilangan antara dua individu dengan satu sifat beda. Jadi semacam dia memiliki persilangan tapi dua individu itu memiliki satu sifat yang beda gitu. Nah, ada hukum Mendel kedua. Hukum Mendel kedua ini dikenal juga sebagai hukum asorti bebas, menyatakan bahwa penggabungan gen dalam gamet terjadi secara bebas saat pembentukan individu baru. Nah, hukum ini dibuktikan melalui persilangan di hibrid. Kenapa sih di hibrid, guys? Berbeda dengan yang tadi di awal, yang tadi kan monohibrid. Jadi kalau di hibrid ini yaitu persilangan antara dua individu dengan dua sifat yang berbeda. Jadi kalau mono itu satu sifat yang berbeda, kalau di hibrid ini dua sifat yang berbeda ya guys. Ingat guys. Nah, pada percobaannya Mendel ini menyilangkan dua galur murni dengan sifat yang kontras, yaitu bunga ungu dan bunga putih. Karena kalian tuh kayak pernah lihat gak sih kayak bunga ungu dan bunga putih ini dipersilangkannya gimana ya gitu kan. Nah, jadi kedua galur yang digunakan sebagai induk disebut dengan parental atau P1 yang misalnya kita sebut ya guys. Nah, itu induknya. Dan juga hasil persilangannya atau keturunannya disebut filial atau yang bisa ditulis itu F1. Nah, jadi persilangan sesama F1 ini disebut dengan P2 dan filialnya itu disebut dengan F2 dan seterusnya lah guys. Nah, jadi galur murni ini bergenotip homozigot dan disimbolkan dengan huruf yang sama. Misalnya seperti U besar untuk sifat dominan atau U kecil untuk sifat resesif. Nah, genotip adalah sifat yang tidak tampak yang ditentukan oleh alel. Genotip biasanya disimbolkan dengan U besar untuk sifat dominan atau bahkan U kecil untuk homozigot resesif dan bahkan U besar untuk heterozigot. Dan sedangkan fenotip adalah sifat yang dapat diamati. Jadi dia itu bisa dilihat guys seperti ya warna bunga gitu, yang kayak warna bunganya itu berwarna ungu dan juga warna putih. Nah, selain istilah genotip dan fenotip, ada istilah lain seperti yang pertama alel, pasangan gen dari dua kromosom homolog. Nah, juga kedua ada parental, ketiga ada filial, dan keempat ada homozigot. Homozigot ini adalah susunan gen dengan pasangan alel yang sama. Dan kelima ini ada heterozigot. Heterozigot ini susunan gen dengan pasangan alel yang berbeda. Jadi dia tuh kayak berbeda gitu guys. Keenam ini ada dominan. Dominan itu adalah sifat yang sering muncul atau menutupi sifat lain. Ketujuh ada resesif, sifat yang tertutup oleh sifat lain, ya mungkin ditutupi oleh dominan itu. Terus terakhir ini ada intermediate, sifat yang baru muncul dari hasil persilangan kedua induk yang sama kuat. Jadi setelah induknya sama-sama kuat nih untuk melakukan persilangan,
dia akan menghasilkan individu yang begitu guys. Nah, setelah memahami istilah yang digunakan dalam percobaan Mendel, selanjutnya kita akan ngapain ya? Nah, kita akan membahas tentang hukum Mendel pertama. Dalam hukum Mendel pertama ini, Mendel ini melakukan persilangan dengan satu sifat yang berbeda atau monohibrid yang tadi kita jelaskan di awal ya guys. Nah, jadi Mendel ini menyimpulkan bahwa permukaan gamet pasangan-pasangan gen sealel saling berpisah. Nah, jadi pemisahan gen ini terjadi saat proses meiosis berlangsung. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat proses meiosis, jadi itu pemisahan gennya itu di situ guys. Nah, hukum Mendel satu ini terbagi menjadi dua. Jadi tuh nggak cuman hukum Mendel basic aja ya yang terbagi dua. Jadi hukum Mendel pertama juga terbagi dua. Ada monohibrid dominan penuh dan juga monohibrid intermediate. Nah, yang pertama ini ada monohibrid dominan penuh. Monohibrid dominan penuh ini merupakan persilangan yang terjadi jika keturunannya mempunyai sifat yang sama dengan salah satu induknya. Contohnya itu seperti pada saat si Mendel ini melakukan percobaan pada persilangan kacang ercis berbiji bulat atau yang biasanya itu B besar ya guys, dengan kacang ercis berbiji keriput yang biasanya disebut B kecil. Nah, setelah disilangkan, semua keturunan F1-nya ini berupa tanaman kacang ercis berbiji bulat, B besar, dan B kecil. Selanjutnya, F1 disilangkan dengan sesamanya. Kacang ercis berbiji bulat disilangkan dengan kacang ercis berbiji bulat, B besar, B kecil. Masing-masing gamet ini kita silangkan nih dan menghasilkan apa ya guys? Menghasilkan B besar yang menandakan itu kacang ercis berbiji bulat, dan juga B besar B kecil menandakan biji bulat. B besar B kecil itu menandakan biji bulat juga, dan B kecil itu menandakan bahwa berbiji keriput. Jadi berapa sih perbandingan genotipnya? Jadi perbandingan genotip F2-nya adalah 1 B besar dibanding 2 B besar B kecil dibanding 1 B kecil, maka hasilnya 3 biji bulat dibanding 1 biji keriput gitu guys. Kalian ngerti gak guys selama ini? Semoga kalian bisa memahami ya guys. Yang kedua ini ada monohibrid intermediate, merupakan persilangan yang terjadi karena sifat dominan tidak selalu muncul secara penuh. F1 itu merupakan gabungan dari sifat kedua induknya. Contohnya sifat intermediate pada bunga pukul 4 guys. Mendel melakukan persilangan pada bunga pukul 4 berwarna merah atau M besar dan berwarna putih M kecil yang persilangannya menghasilkan F1 bunga merah muda M besar M kecil. Nah, jika F1 disilangkan dengan sesamanya, masing-masing gamet akan kita silangkan lagi dan akan menghasilkan M besar bunga berwarna merah, M besar M kecil bunga berwarna merah muda, dan M besar M kecil bunga berwarna merah muda juga nih guys. Dan terakhir ini ada seperti biasa lah ya, M kecil bunga berwarna putih. Jadi perbandingan genotip dan fenotip F2-nya adalah bunga berwarna merah dibanding bunga berwarna merah muda dibanding bunga berwarna merah putih. Nah, kira-kira kalian paham gak guys? Semoga kalian bisa memahami ya guys. Nah, selanjutnya setelah hukum Mendel 1 selesai, kita akan membahas hukum Mendel 2. Nah, hukum Mendel 2 ini selain melakukan persilangan monohibrid, Mendel juga melakukan persilangan dihibrid, yaitu persilangan antara individu yang memiliki dua sifat beda. Jadi yang kita jelaskan di awal ya guys, dihibrid itu dua sifat yang berbeda, jadi berbeda sama yang monohibrid itu yang satu. Mendel menyilangkan kacang ercis berbiji bulat berwarna kuning, atau biasanya B besar dengan B besar K besar dengan kacang ercis berbiji keriput berwarna hijau, B kecil K kecil. Maka semua keturunan F1-nya adalah berbiji bulat kuning, B besar B kecil K besar K kecil.
Setelah F1, B besar, B kecil, K besar, K kecil, sangat sesamanya, maka diperoleh rasio genotip F2-nya adalah yang pertama, B besar, K kecil, K besar, salah ya guys. Yang kedua ada B besar, K kecil. Yang ketiga ada B besar, B kecil, K besar. Keempat ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Yang selanjutnya ada 1 B besar, K kecil, K kecil. Yang kedua ada B besar, B kecil, K kecil. Yang kedua ada yang satu ada B kecil, K besar. Yang kedua ada B kecil, K besar, K kecil. Yang terakhir yang satu itu ada B kecil, K kecil. Dan perbandingan fenotip F2-nya adalah 9 bulat kuning banding 3 bulat hijau dibanding 3 keriput kuning dibanding 1 keriput hijau, guys. Nah, teman-teman, jadi kan selama ini kita udah jelasin gitu kan sama saya. Jadi kalian bakal paham gak nih? Nah, itu deh keseluruhan tentang hukum 1 dan 2 Mendel. Semoga kalian bisa memahami ya, guys. Nah, saya sebagai pembuat video, mohon maaf jika masih ada yang kurang dan tidak sempurna ya, guys. Karena tidak ada yang sempurna kecuali kehendak dari Allah maupun dari Allahnya sendiri. Oke, guys, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ku begitu bahagia.